Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 8? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT. Baik, anak Bapak kelas 8, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan sedikit penjelasan materi dari Bapak ini bisa memberikan pencerahan kepada anak Bapak semua ya nak ya. Baik nak, langsung kita mulai nak ya. Kita masuk ke bagian pertama, pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi disusun dengan struktur yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis ya nak namanya, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Bagian pernyataan pendapat atau tesis berisi pendapat yang dikemukakan oleh penulis teks. Bagian argumentasi berisi argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis. Sebaliknya, bagian penegasan ulang berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan atau tesis. Kata eksposisi atau exposition ya nak, berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Jadi nak, secara garis besar, teks eksposisi ini adalah teks yang di dalamnya merincikan, menguraikan, memaparkan, memberitahukan, dan menerangkan sesuatu kepada pembaca ya nak ya. Tentunya di dalamnya akan ada objek yang akan diuraikan atau dijelaskan. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ciri-ciri khusus teks eksposisi. 1. Penulis teks berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif atau umum. Tidak ada unsur-unsur yang bersifat subjektif atau pribadi. Jadi nak, syarat dari teks eksposisi itu harus bisa diterima oleh khalayak umum ya nak ya, tidak berdasarkan pendapat pribadi. 2. Gaya penulisan bersifat informatif. Ya, informatif di sini dari kata informasi, jadi artinya adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu yang diekspos atau dipaparkan. 3. Teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Artinya nak, di dalam teks eksposisi tersebut itu ada di dalamnya berupa fakta yang bisa kita temui langsung di kehidupan nyata. Kita masuk ke unsur-unsur teks eksposisi ya. Yang pertama adalah di dalamnya ada gagasan dan fakta. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan tersebut juga bisa berupa pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Ada contoh dari Bapak ya nak ya, yang Bapak berikan. Yang pertama adalah, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan di Sumatera akan musnah diikuti oleh musnahnya hutan di Kalimantan. Jadi ini adalah sebuah contoh dari gagasan oleh seorang penulis ya nak ya, atau orang yang membuat teks eksposisi tersebut. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini juga sama, ada gagasan yang disampaikan di contoh yang kedua tersebut. Kemudian yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Kita masuk ke bagian berikutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Ya, yang pertama adalah teks identifikasi. Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri khusus ya nah. Jadi intinya di dalam identifikasi ini ada ciri-ciri khusus yang dipaparkan.
Kemudian yang kedua adalah perbandingan atau pertentangan. Nah, di sini intinya membandingkan dua aspek bahasan ya. Aspek yang dipakai sebagai pembanding harus bersifat konkret ya atau nyata. Paling tidak sudah diketahui oleh masyarakat umum. 3. Ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Penulis akan menjelaskan suatu gagasan secara jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam memahami gagasan tersebut. 4. Klasifikasi ya atau pengelompokan ya di sini. Nah, jadi ada beberapa gagasan yang dikelompokkan ya yang bersifat alamiah dan sesuai dengan pengalaman manusia. Bisa berupa barang, hal atau gagasan itu sendiri ya, Nak ya. Kemudian yang kelima adalah definisi ya, maaf ya, Bapak salah tulis di situ. Definisi. Pengertian definisi dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut. Pengertian definisi yang dapat dibaca dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Suatu pernyataan tentang maksud dengan suatu hal atau barang. 2. Suatu pernyataan atau penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Definisi dapat pula berarti suatu proses yang berusaha meletakkan batas-batas penggunaan sebuah kata ya. Jadi di dalamnya dalam teks definisi ini di situ akan disampaikan ya pernyataan tentang maksud dari suatu hal atau pokok yang dibahas tersebut. 6. Analisis adalah suatu cara membagi-bagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu analein yang berarti menanggalkan, menguraikan. Menurut arti kata, analisis berarti melepaskan, menanggalkan atau menguraikan sesuatu yang terikat padu. Jadi analisis ini contohnya ya kita mengekspos tentang kipas angin ya. Contohnya saja ya kipas angin. Jadi di situ akan diuraikan bagian apa saja yang ada dalam kipas angin tersebut ya, bahan-bahannya dari apa. Nah, jadi semuanya akan diuraikan ya dan akan dianalisa. Kita masuk ke bagian selanjutnya, Kak. Cara menyimpulkan isi teks eksposisi ya. Yang pertama caranya adalah tentunya kita harus membaca dahulu ya atau mendengarkan karena teks ini bisa dibuat dalam bentuk tertulis ya. Setelah dibuat dalam bentuk tertulis ya lalu disampaikan di khalayak umum. Kemudian yang kedua adalah mencatat isi pokok teks eksposisi. Isi pokok teks eksposisi merupakan gagasan utama teks. Gagasan pokok merupakan informasi penting yang disampaikan penulis. Jadi, penentuan isi pokok informasi berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks eksposisi. Jadi cuma ada dua ya bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan isi teks eksposisi yang sudah kita baca. Baik mungkin itulah sedikit penjelasan materi dari Bapak ya tentang teks eksposisi ini. Untuk tugas individu akan Bapak tuliskan di Classroom, silahkan nanti dilihat. Pesan Bapak, tolong dilihat video ini dari awal sampai dengan akhir ya supaya kalian bisa benar-benar memahami. Untuk selanjutnya silahkan dilihat di Google Classroom. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.